Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan motivasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan dorongan, membangkitkan motif atau daya gerak kepada diri sendiri atau kepada orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau kepuasan. Jenis motivasi. Motivasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, entah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, orang yang diberi motivasi akan mau melakukan sesuatu atau belajar. Fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat sesuatu atau sebagai penggerak. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Konsep pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, tidak ada manusia yang mampu dan pernah mencapai seluruh keinginan dan kebutuhan secara tuntas, karena manusia itu tidak pernah puas secara mutlak. Yang kedua, keadaan seimbang yang dialami seorang dalam hidupnya hanya bersifat sementara, lalu timbul lagi keinginan dan kebutuhan lain. Yang ketiga, yang perlu dikendalikan ialah jangan menuntut atau mengharapkan pemuasan kebutuhan secara maksimal, karena hanya akan menimbulkan kekecewaan. Tuntutan yang maksimal pasti akan melampaui kemampuan untuk memenuhinya. Lain halnya kebutuhan yang optimal. Strategi menumbuhkan motivasi. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar. Yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, adanya saingan atau kompetisi, pujian, hukuman. Yang keempat, membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Yang kelima, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Keenam, membantu kesulitan belajar peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketujuh, menggunakan metode yang variasi. Yang kedelapan, menggunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran.